dengan NIM 0314221010, dosen pengampu Rina Devianti SSMPD, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan dalam berbahasa seringkali dilakukan dalam tindak tutur kehidupan sehari-hari. Ada kesalahan yang disengaja dan ada pula yang tidak disengaja. Kesalahan berbahasa sering disebabkan karena mengikuti kebiasaan yang sering didengar. Kesalahan ini dapat terjadi pada struktur kalimat. Saat berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Kesalahan tersebut dapat terjadi secara tidak sengaja maupun keliru, maupun tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang bersangkutan. Dampak yang dihasilkan dari kesalahan itu juga tentu pastinya ada. Proses berkomunikasi terhambat oleh kesalahan berbahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman yang merugikan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Belum lagi, jika dibiarkan terus-menerus, maka kesalahan berbahasa dapat menjadi kebiasaan dan merusak tata bahasa yang telah disusun sedemikian rupa. 1. Kesalahan ejaan. Wujud kesalahan ejaan meliputi huruf kapital, huruf miring, singkatan dan akronim, kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan, penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma, penggunaan tanda pisah, penggunaan tanda titik dua, dan penggunaan tanda titik koma. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya pengawasan kaidah penulisan ejaan, dan kurang ketelitian dalam menulis. Contohnya pada penulisan huruf miring. Pertama, penggunaan huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, surat kabar, dan majalah yang dikutip dari tulisan. Kedua, digunakan untuk menuliskan kelompok kata, khususan kata, dan bagian kata yang ingin dipertegas, dan pada kata bahasa asing dan ilmunya. Berikutnya, kesalahan penggunaan huruf kapital. Pertama, huruf kapital digunakan di tiap penulisan awal kalimat. Yang kedua, pada kata ganti Tuhan, kitab suci, dan penulisan nama. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada kata gelar dan keturunan. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama besar, jabatan, dan pangkat. Yang kelima, huruf kapital digunakan pada setiap unsur negara, dokumen resmi, dan lembaga resmi. Yang kedua, kesalahan diksi. Kesalahan diksi yang sering ditemukan adalah ketidaktepatan dalam pemilihan kata, ketidaksesuaian atau kecocokan dalam kata dalam kalimat, ketidaklangsungan atau tidak ekonomi kata yang dipilih dalam kalimat, sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Seperti contoh, beli dua dapat satu. Siapa yang ingin beli dua barang tetapi hanya dapat satu? Padahal yang dimaksud adalah jika membeli dua barang, maka akan mendapatkan bonus satu barang lagi secara gratis. Terkadang ada pula yang mengganti diksinya menjadi beli dua di satu. Tetapi itu pun sebenarnya masih ambigu, sebab beli dua gratis satu juga bisa ditafsirkan membeli dua barang tetapi salah satunya digratiskan. Padahal pembetulannya ialah beli dua dapat tiga.
Tell me pretty